waham kita, zon kita, syak kita. Dilakukan penelitian oleh para ahli ilmu. Setelah dilakukan penelitian, kagak ada yang salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Mungkin kewahaman kita, mungkin kezonan kita, mungkin kesakan kita itu kita akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi subhanaka faqina azabannar, atas kesalahpahaman kami itu ya Allah, lindungin kami dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan beberapa halangan dan rintangan yang kita hadapi, kita terus berusaha untuk memahami agar akidah kita mulus. Sebab akidah kita ini kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, kayaknya jadi apa ya, akidah yang ikut-ikutan. Sedangkan sebaik-baik amal adalah karena ilmu. Karena itu yang dimaksudkan yufaqihu fiddin, memahami agama itu dengan pengetahuan. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita belajar sifat yang ke-9, yaitu ilmu. Ilmu ini kalau dihitung dari qudrat dan iradat adalah merupakan sifat yang ketiga dari golongan sifat ma'ani. Seperti yang sudah kita senggol malam-malam sebelumnya, ma'ani itu artinya adalah 7 sifat penyertaan terhadap 6 sifat yang sudah kita pelajari di dalam sifat nafsiyah dan salbiyah. Sifat nafsiyah itu adalah mengenai tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat salbiyah adalah merupakan sifat penolakan, penyangkalan apabila ada anggapan yang tidak layak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas sifat salbiyah. Misalnya Allah dikatakan yang mustahil bagi Allah. Wujud lawannya Adam. Allah itu tidak ada. Langsung disangkal oleh sifat salbiyah. Kidam artinya tiada berawal, tiada berakhir. Lalu ada yang mengatakan Allah itu ada permulaan dan ada akhir juga, disangkal oleh sifat salbiyah. Dan seterusnya sampai sifat wahdaniyat, sifat keesaan Allah. Allah itu sesungguhnya Maha Esa, lalu dikatakan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan ibu. Maka disangkal oleh sifat salbiyah Allahus Samad, Allahu Ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifat penyertaan wujud, kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Nah, itu menyertai wujud, disertai dengan sifat apa? Kodrat. Kalau wujud tidak ada kodrat, ya percuma. Iradat, kalau wujud tidak ada iradat, ya percuma. Dan seterusnya sampai pada ilmu hayat sama basor. Kalau malam ini ilmu Allah yang maha mengetahui, dikatakan Allah bodoh, Allah jahil, ya disangkal oleh sifat tarbiyah. Makanya karena itu sifat makna ma'ani ini adalah sifat penyertaan atas sifat-sifat yang terdahulu dari wujud sampai wahdaniyat. Itu sifat ma'ani. Sedangkan sifat ma'ani ada 7: kodrat, iradat, ilmu hayat, sama, basor, kalam. Ilmu artinya maha mengetahui. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat jahil, bodoh. Di dalam pemahaman ilmu tauhid, bodoh itu terbagi 2. Ada bodoh basit yang memang nggak tahu sama sekali karena nggak sekolah. Ketemu orang dikemplang, masuk kebun orang diambil, karena nggak tahu sama sekali dia apakah arti mencuri, nggak tahu apakah dosa mencuri, dia nggak tahu. Itu namanya bodoh basit. Benar-benar bodoh, seperti kafir Quraisy dulu. Kehadiran Rasulullah SAW itu adalah untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan umatnya, tapi orang kafir Quraisy menghadang, menghalang, rintangi dan lain sebagainya. Itu benar-benar waktu itu bodoh tulen, bodoh basit. Nah, ada yang jahil merokap, setengah pintar setengah bodoh. Setengah pintar setengah bodoh. Ada penghijauan di pinggir jalan, mentang-mentang dia bawa sajam, bawa senjata tajam, potong. Padahal orang nanam itu dengan niat yang tulus sebagai penambahan paru-paru dunia, tapi dipotong. Itu namanya jahil merokap. Setengah bodoh setengah pintar. Dikatakan bodoh ngajak ngopi, ya itu sifat ilmu. Nah, sifat ma'ani terbagi kepada 4. Ada ma'ani taksir, ada ma'ani inkisab, ada ma'ani dilalah, dan ada ma'ani yang sama sekali tidak ada nama. Ma'ani yang taksir ini, arti taksir memberi bekas. Sifat ma'ani yang taksir ini ada 4 sifat: kodrat, iradat, sama, basor. Karena sifat ini memberi bekas. Allah maha mendengar atas seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini, maka Allah tindak lanjuti. Ada orang berdoa tahajud di tengah malam,
Allah kabulkan, Allah tindak lanjuti. Tindak lanjutin apa? Minta apa kita? Kita minta tenteraman hidup. Ternyata kita tenteram. Itulah bekasnya. Sifat kodrat, irodat, sama basor itu. Kita minta jauhkan dari orang yang berbuat zalim kepada kita. Tuhan dengar. Tuhan tidak lanjuti. Tuhan maha mengabulkan doa orang yang terkena zalim. Orang-orang yang terkena zalim, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya diancam, disekak mat, sampai ditaruh di lembah yang tidak ada sumber rezeki. Sampai terakhir Rasulullah SAW makan kulit sendal yang terbuat dari kulit sapi, direbus. Terzulimi. Orang-orang yang terzulimi ini diperintahkan hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah sesuai dengan janji Tuhan, disambut oleh orang Ansor. Yang hijrah ngajak bininya nggak mau, akhirnya pisah, rapat, pasif nikahnya karena dia tetap kafir. Sampai di Ansor, orang Ansor yang istrinya 3, istrinya 4 dikasihkan 1 pada muhajirin. Nggak punya rumah, dikasih rumah. Karena itu dalam persaudaraan Ansor dan muhajirin, Tuhan cocok-cocokkan. Orang miskin disaudarakannya dengan orang kaya. Tiba saatnya Sayyidina Ali tidak diputuskan bersaudara dengan siapa. Sayyidina Ali menangis di pojok. Loh, kenapa antum menangis? Tadi orang-orang sudah dipersaudarakan, saya enggak. Loh, itu sengaja saya, kena engkau saudara saya. Tidak perlu saudara. Saya enggak makan, you enggak makan. Saya makan, you makan. Baru tersenyum lepas. Yaitu itu sifat yang ma'ani taksir, ma'ani yang memberi bekas kodrat, irodat, sama basor. Ada taksir inkisab. Arti inkisab itu membuka. Ilmu satu-satunya yang inkisab. Ilmu ini membuka tabir, membuka tirai zong. Dulu ada ya, ada hiburan di televisi tirai zong. Begitu dibuka tirai rongsokan, diajak ditukar saja nggak mau. Dibuka tirai satunya ada kepala mobil. Nah, tirai zong inilah yang dibuka oleh sifat ilmu. Tadinya waham, tadinya zon, tadinya syak kita tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nyamuk, tadinya kita ragu-ragu, ini apa manfaat nyamuk? Tuhan menciptakan ular, apa maknanya? Tuhan menciptakan tikus, apa maknanya? Ular dibunuh, tikus ngamuk. Tikus ditangkap-tangkapi, ular ngamuk. Masuk-masuk rumah, tahu-tahu di gulungan kasur ular, nggak ada makanan lagi. Waham kita, zon kita, syak kita. Dilakukan penelitian oleh para ahli ilmu. Setelah dilakukan penelitian, kagak ada yang salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka
faqina azabannar. Mungkin kewahaman kita, mungkin kezonan kita, mungkin kesakan kita itu kita akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi subhanaka faqina azabannar, atas kesalahpahaman kami itu ya Allah, lindungin kami dari api neraka. Zon itu di bawah yakin. Ada 4. Yakin 100%. Tidak salah atau salah. Zon 75%. Salah atau benar. Waham 50%. Salah atau benar. Stuck di bawah 50%. Kalau ada sak saya tentang kebaikan Yanto, wah itu parah toh. Kalau orang sudah menyebut sak itu, enggak ada tanda-tanda kebaikan sedikit pun. Kalau orang sudah menyebut sak itu, sak wasangka. Jadi kalau sudah waksak wasangka itu udah parah. Kalau zon 75%. Zon aja kita berdosa. Apa dalam surat Hujurat? Ya. Jangan saling tuduh menuduh. Jangan memakai bangkai teman kita. Jangan melakukan zon. Inna ba'da zon ismun. Sebagian zon dosa, apalagi pol. Nah mungkin sebagian zon ini mungkin waham barangkali, sebagian sak, sebagian zon itu ismun, dosa. Mungkin sebagian lagi dosa juga. Mungkin sebagian ini mungkin sebagiannya zon, sebagiannya waham, sebagiannya sak barangkali. Kena waham kan 40%, sak 30%, ya cukup 75% sama dengan zon. Nah sebagian zon itu dosa. Zon, waham atau sak. Nah itu. Karena kita malam ini penutupan, mungkin kita nggak full membahas tentang sifat ilmu ini. Tapi sekali lagi, ilmu ini termasuk sifat ma'ani yang inkisab, artinya membuka keraguan kita. Jika kita menganggap bahwa setelah Tuhan menentukan, setelah Tuhan mentaksiskan Dia akan menciptakan sesuatu, maka terjadilah dia. Ada orang jahil berpendapat pada saat terjadi itu Tuhan tidak berada di situ. Dibabat oleh sifat ilmu. Tidak. Di mana saja sesuatu itu terjadi, sesuatu itu berada, termasuk semut hitam berjalan di batu yang hitam, di tengah malam yang hitam. Tuhan Maha Tahu. Al-Quran di dalam surat Al-An'am, wa ma tasqutu min waraqin. Firman Allah, wa ma tasqutu min waraqin. Tidak ada sehelai daun yang kering pun jatuh kecuali illa ya'lamuha, atas pengetahuan Allah. Daun yang kering dimakan ulat, jatuh di tengah malam. Udah jatuh di tengah malam, jatuhnya ke got lagi, hanyut. Tuhan tahu.
telah ditentukan oleh Tuhan, tertulis di Lauhil Mahfuz. Jam sekian, detik sekian, daun di depan rumah Pak Yanto itu jatuh di dahan paling atas. Tuhan Maha tahu. Apalagi nasib manusia yang sebagus-bagus kejadian, tidak mungkin dilalaikan, tidak mungkin dilecehkan oleh Tuhan toh. Daun kering aja diatur oleh Tuhan, apalagi nasib manusia, nasib makhluknya yang terbaik dalam ciptaannya. Wah, jangan deh Zon, jangan deh Waham, jangan deh Sak. Wah, ini Tuhan ini nggak kasih sayang sama saya. Giliran tetangga sebelah, giliran saya. Itu namanya apa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dibabat oleh ilmu. Kalau berprasangka buruk begitu. Wala habbatin fi zulmatil ard. Tidak juga biji-bijian yang jatuh di tengah malam gelapnya bumi. Ada biji palang jatuh, ada biji jambu dibawa oleh apa? Kalau ngambil jambu di depan rumah Yanto, jatuhnya di depan rumah saya. Tuhan tahu. Ngambil biji rambutan, codot ya, itu di Pamulang, jatuhnya di Taman Kedaung, dilepaskan oleh codot. Tuhan tahu. Wala ratbin, tidak juga biji-bijian yang basah. Wala yabisin, tidak juga biji-bijian yang sudah kering siap dipanen. Illa fi kitabim mubin, diketahui Allah, ditetapkan oleh Allah fi Lauhil Mahfuz, pada kitab yang nyata. Janganlah kita waham, janganlah kita zon, janganlah kita sak. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku, seorang sufi mengemukakan pendapatnya dalam kitab Kifatul Awam yang kita pelajari sekarang, bahwa sehari semalam itu setiap manusia narik napas 24.000 kali. Artinya setiap jam 1.000 kali kita itu napasnya toh. Dihitung belum toh? Oh. Coba dihitung. Setiap satu tarikan napas 100 orang meninggal, 100 orang lahir. Dalam satu tarikan napas itu 1.000 perempuan hamil dan 1.000 orang mendapat ampunan dari Tuhan. Mudah-mudahan Fatihah kita tadi, dalam tarikan napas kita, entah berapa kali narik napas kita dalam membaca surat Fatihah tadi, termasuk orang tua kita yang diampuni. Berapa kali narik napas toh kalau baca Fatihah? Dalam sholat tarawih satu napas toh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin, satu napas. Itu 1.000 orang perempuan hamil, 1.000 orang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk saudara kita, ibu bapak kita, dan termasuk mungkin kita yang hidup ini di bulan Sya'ban ini.
Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tarikan napas. Kemudian dilanjutkan oleh seorang sufi ini bercerita bahwa malaikat bumi itu paling terbanyak dibanding dengan populasi manusia. Terus jumlah manusia itu 10 jin. Jadi nggak heran kalau orang banyak kemasukan jin toh. Sebanyak manusia di dunia ini 10 jin. Artinya setiap satu orang diapit oleh 10 jin. Barangkali mereka hafazoh kalah. Karena jin sangat pintar. Nanti ketika ajal kita sedang sekarat, datang jin menyerupai ibu kita. Kau nggak usah mengucap doa kalimat syahadat, nak. Ibumu juga nggak mengucap doa kalimat syahadat, tapi masuk surga. Itu jin. Makanya Rasulullah SAW berpinta kepada Tuhan menjelang kematiannya supaya 2 kali sekarat. Dikabulkan oleh Allah. Sekarat yang pertama Rasulullah SAW itu, setelah dia sadar, ada pembantu dia ngasih obat. Bahwa ketika dia sedang tidak sadar itu dikilanya Rasulullah itu apa? Ayan, dikasih obat ayan. Begitu dia sadar, marah dengan pembantunya. Tidak ada Rasul katanya yang kena penyakit ayan. Sekarat yang kedua langsung. Jadi setiap orang yang menjelang meninggal itu 2 kali sekarat kok. Jumlah manusia dan jin 1/10 hewan darat. Jadi kita nggak kurang makanan dok. Jumlah manusia dan jin cuma 1/10 hewan darat. Cukup untuk kehidupan kita. Jumlah manusia, jin dan hewan darat termasuk burung 1/10 hewan laut. Woi, banyak lagi tuh. Jumlah manusia, jin, hewan darat, termasuk burung, hewan laut, dan malaikat bumi 1/10 malaikat langit pertama, 1/10 malaikat langit kedua, dan sampai langit ke-7. Dan di atas ada 1000 kamar. Malaikat langit pertama dengan malaikat langit ke-7 cukup untuk 1 kamar. Artinya tinggal 999 kamar. Jumlah manusia, jin, hewan darat termasuk burung, hewan laut ditambah malaikat bumi memerlukan 1 kamar lagi. Jadi genap terpakai 2 kamar, tinggal 999 kamar kosong toh. Ayo, diberikan kepada siapa door prize-nya nanti? Karena itu Tuhan memberikan reward kepada kita. Barang siapa duduk bersama dengan ulama akan dikasih oleh Tuhan 1 kebun yang luas kebunnya itu dari masyrik ke maghrib. Luas kebun itu. Barang siapa makan bersama dengan ulama dikasih lagi sesuap makan bersama dengan ulama, apalagi mentraktir ulama 1 suap, dikasih oleh Tuhan 1 kebun lagi yang luasnya dari masyrik ke maghrib. Apalagi berjalan selangkah dengan ulama
Apalagi kalau membimbing ulama, karena dia sudah pakai tongkat, dibimbing. Itu dikasih satu kebun lagi, luasnya dari masyrik ke maghrib. Ada 3 kebun, dapat tok. Semua orang masih tidak penuh satu kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabun abadan abidin wa dahrad dahin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Man ijtama'nal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.